Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di saat ini. Yang mana kita di saat ini berada di malam ke-8 Ramadan. Walhamdulillah, kita telah selesai menunaikan ibadah puasa 7 hari. Dan semoga amalan-amalan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab-sebab pengampunan yang kita akan raih nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita telah keluar dari bulan suci Ramadan ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Isya yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kami ingin mengingatkan suatu pembahasan yang terkait dengan bulan suci Ramadan, amalan-amalan yang kita lakukan di setiap malam dari malam-malam bulan suci Ramadan, yaitu sholat malam di bulan suci Ramadan. Sholat malam adalah merupakan syariat Islam yang sangat agung, syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di banyak ayat di dalam Al-Quran akan keutamaan dan keistimewaannya. Dan lebih khusus lagi sholat malam di bulan suci Ramadan yang disebut dengan sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih dan witir di bulan suci Ramadan itu disyariatkan dilakukan secara berjamaah di masjid, dan itu merupakan kekhususan dari sholat malam di bulan suci Ramadan, karena pada dasarnya sholat malam itu disyariatkan dilakukan secara sendiri-sendiri, bukan secara berjamaah. Adapun dilakukan secara berjamaah di bulan suci Ramadan itu boleh dilakukan sekali-sekali, bukan kebiasaan. Tapi khusus untuk bulan suci Ramadan, dia disyariatkan dan lebih utama untuk dilakukan secara berjamaah di masjid yang diimami oleh seorang imam. Itu berdasarkan amalan Nabi alaihi salatu wassalam bersama sahabatnya, sekaligus berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menjelaskan pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di masjid. Wa shallan nasu ma'ahu, dan manusia ikut sholat bersamanya. Wa kana minal qabilati wa kasuran nas, di malam berikutnya manusia ataupun para sahabat semakin banyak orang yang ikut sholat bersama Nabi. Summa fi lailati as-salisati awir rabi'ati ijtama'un nas falam yakhruj alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di malam yang ketiga atau malam keempat, para sahabat itu sudah berkumpul siap untuk melaksanakan sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam.
Sampai disebutkan Masjid Nabawi itu sudah sesat karena banyaknya manusia yang menanti sholat bersama Nabi. Tapi Nabi di malam itu tidak keluar untuk mengimami mereka. Tapi para sahabat ketika Rasulullah SAW tidak keluar mengimami mereka, bukan berarti para sahabat itu kemudian pulang kemudian sholat sendiri-sendiri di rumahnya, tidak. Tapi para sahabat melakukan sholat itu secara berkelompok-kelompok, tidak diimami oleh satu imam tapi banyak imam. Ya, karena luasnya masjid, kemudian para sahabat itu lakukan secara berkelompok-kelompok sholat tarawih dan witirnya. Tatkala masuk waktu subuh, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan alasan beliau kenapa beliau tidak keluar mengimami para sahabatnya di malam yang tadi lewatnya. Kata Nabi, qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa khasyitu an tufrada alaikum. Sungguh saya telah melihat apa yang kalian telah lakukan, dan tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar mengimami kalian, kecuali saya khawatir jangan sampai sholat tarawih itu diwajibkan kepada kalian. Dan ini kata para ulama di bulan Ramadan, kejadiannya adalah di malam-malam bulan suci Ramadan. Sekarang perhatikan jamaah Isya yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Di dalam hadis ini bukanlah menunjukkan bahwasanya tidak disyariatkan atau lebih utama sholat sendiri, sholat tarawih dan witir itu. Bahkan di dalam hadis ini diambil pendalilan sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, bahwasanya diambil pendalilan di dalam hadis ini diutamakan dan lebih utama untuk pelaksanaan sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah di masjid. Nabi alaihi salatu wassalam tidak melaksanakan sholat tarawih secara terus-menerus di bulan suci Ramadan itu di masjid, karena beliau khawatir jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah akan diwajibkan sholat tarawih itu kepada umatnya, sementara perkara ini akan memberatkan umat beliau. Oleh karena itu beliau tidak kontinu melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid mengimami para sahabatnya karena kekhawatiran ini. Kata beliau, setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, maka kekhawatiran ini itu sudah tidak lagi. Artinya sudah aman dari kekhawatiran untuk turunnya perintah akan diwajibkannya sholat tarawih itu tadi. Sehingga di zamannya Umar radhiyallahu taala anhu, maka Umar radhiyallahu taala anhu mengumpulkan seluruh para sahabatnya untuk sholat tarawih dan witir di Masjid Nabawi yang diimami oleh satu imam, yaitu diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dan ini sudah menjadi syiar Islam yang terbesar dan teragung di tengah-tengah kaum muslimin dan disepakati oleh seluruh negeri. Sekarang kalau penilaian itu tadi masih ada kemungkinan, namun sebenarnya tidak ada kemungkinan lagi. Iya, bahwasanya lebih utama sholat di rumahnya, tidak ada kemungkinan lagi tentang hadis tadi. Tapi untuk menguatkan ini, itu ada hadis lagi riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Dzar bercerita, kata beliau, kami berpuasa bersama Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau tidak sholat bersama kami sampai tersisa Ramadan itu 7 hari. Kalau tadi di awal-awal malam, kalau hadis Aisyah di awal-awal malam Nabi imami para sahabatnya. Kalau ini riwayat Abu Dzar ini itu sudah 10 malam terakhir. Sampai kata beliau Ramadan itu tersisa 7 hari lagi. Maka di malam itu Nabi SAW mengimami kami sampai berlalu sepertiga malam pertama.
Ya, sepertiga malam pertama berlalu. Artinya, iya, sepertiga malam digunakan untuk sholat. Setelah sholat isya sampai, iya, jam sekian. Kemudian di malam ke-25, Nabi Alaihissalam keluar mengimami kami sampai berlalu 1/2 malam. Setengah malam sudah sholatnya. Nah, ini menunjukkan panjangnya sholatnya mereka. Ini para sahabat berkaitan dengan sholat tarawih dan witirnya. Nah, di malam itu kata Abu Dhar, saya pun meminta kepada Nabi Alaihissalam. Iya, meminta kepada Nabi. Apa permintaan Abu Dhar? Ya Rasulullah, lau nafaltana qiyamah hadhil laila. Wahai Rasulullah, kalau sekiranya engkau menambah sholat bersama kami di malam ini. Artinya belum minta lagi untuk sholat selebihnya lagi. Tadi 1/2 malam sudah selesai, tapi Abu Dhar minta lagi kalau ditambah lagi waktu sholatnya. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, inna rajula idza sallama al-imami hatta yansarifa husibat lahu qiyamul laila. Nah, di sini perhatikan, akan utamanya sholat tarawih dan witir bersama imam di masjid. Kata Nabi, sesungguhnya seseorang apabila dia sholat bersama imam sampai selesai, maka dihitung baginya sholat semalam penuh. Jadi perhatikan kalimatnya Nabi, apabila seseorang sholat bersama imam, jadi dia sholat bersama imam berarti jamaah. Sampai selesai berarti tidak tinggalkan imam kecuali sudah selesai. Sampai selesai kata Nabi, maka pahalanya dihitung baginya sholat semalam penuh. Sekarang tadi yang dilakukan Nabi bersama sahabatnya berapa? 1/2 malam saja, berarti masih tersisa 1/2 malam terakhir. Tapi pahalanya sampai di mana? Pahalanya semalaman penuh. Di sini menunjukkan apa? Utamanya orang yang sholat bersama imam sampai selesai mendapatkan pahala semalaman penuh, bukan setengah malam, atau bukan hanya sampai misalnya dia sholat 1 jam bersama imam, maka pahalanya hanya 1 jam dia dapatkan di malam itu, tapi dia dapatkan pahala semalaman. Ini sangat jelas dan tegas dari Nabi Alaihissalam. Yang menguatkan lagi ini ada lagi riwayat yang lain yang semakna dengan lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasai dari sahabat Abu Darda. Dari sahabat Abu Darda. Para sahabat ketika telah selesai menunaikan 1/2 malam pertama, 1/2 malam sudah selesai, maka para sahabat minta kepada Nabi, ya Rasulullah, lau saqaltana qiyamah hadhil laila. Kata para sahabat, ya Rasulullah, saqaltana, kalau sekiranya engkau menambah berat bagi kami, artinya menambah waktu sholat bersama kami di malam ini. Maka apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi hampir sama dengan hadis sebelumnya. Cuma ada perbedaan lafaz sedikit, tapi maknanya persis sama. Apa itu? Kata Nabi, inna rajula idza shallama al-imami hatta yansarifa kutibat lahu baqiyatul lailatihi. Kata Nabi Alaihissalam, sesungguhnya seseorang apabila dia sholat bersama imam, sama tadi lafaznya dengan hadis Abu Dhar. Tapi terakhirnya hatta yansarifa, sampai selesainya imam, maka kalimat setelahnya itu berbeda lafaznya tapi mana yang sama. Apa lafaznya di sini? Lafaznya di sini adalah kutibat lahu, ditulis untuknya, baqiyatul lailati, sisa dari malam itu. Kalau sebelumnya apa? Dihitung baginya, dihitung baginya sholat malam semalam suntuk. Kalau ini ditulis baginya sisa dari malam itu, masih tersisa setengah malam, maka telah ditulis pahala untuk mereka. Sama maknanya. Menunjukkan apa? Orang yang sholat bersama imam sampai selesai mendapatkan pahala sholat semalaman.
Iya, bukan mendapatkan pahala sholat 1 jam atau 2 jam, tapi pahala sholat semalaman. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, mengambil fikih ilmu dari hadis ini. Kata beliau, wala yanbaghi li rajulin ayyatakhallafa min sholatit tarawih liyanala sawabaha wa ajraha. Kata beliau, tidak pantas bagi seseorang untuk meninggalkan sholat tarawih bersama imam supaya dia mendapatkan ganjaran dan pahala dari sholat bersama imam tersebut. Kemudian kata beliau, wala yang sorifa hatta yantahiya min sholatit tarawih wa min sholatil witr liyan sholat ajra qiyamil lailah. Dan hendaknya, kata beliau, seseorang itu tidak berpaling, tidak meninggalkan imam kecuali sampai selesai, supaya dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Di sini ilmu yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau seseorang meninggalkan imam sebelum selesainya salat tarawih dan witir, maka dia tidak mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Dia hanya mendapatkan pahala selama dia bersama imam saja. Contohnya, iya, dan ini kalau beberapa tahun yang lalu itu biasa saya saksikan. Tapi 2 tahun belakangan ini, tahun lalu, kalau saya ceramah di masjid-masjid itu sudah tidak ada yang langsung pulang meninggalkan imam. Itu alhamdulillah. Kenapa? Karena sampainya ilmu itu kepada jamaah. Yani contohnya, ada beberapa tahun yang lalu saya saksikan itu kalau imam sudah tarawih, selesai tarawih 8 rakaat, ada nih orang yang berdiri pergi, tidak mau sholat witir bersama imam. Ada juga yang duduk di tempatnya, yani dia tidak ikut sholat witir bersama imam. Maka di sini dia rugi, dia telah meninggalkan sholat witir bersama imam, sementara dia ingin untuk mau melanjutkan sholatnya di rumah. Sekarang muncul pertanyaan, kita misalnya sudah sholat bersama imam sampai selesai dengan niat mau mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, dengan niat untuk mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Tapi kan karena di masjid mungkin sampai jam 9 lewat setengah 10 lah misalnya sudah selesai sholat, sementara waktu malam sudah masih panjang. Sementara kita mau menghidupkan ibadah di malam-malam bulan suci Ramadan. Sekarang apakah boleh saya sholat lagi di rumah? Maka jawabannya boleh. Caranya adalah ada 2 cara secara umum. Cara yang pertama yaitu dia sholat bersama imam di masjid tarawih dan witirnya sampai selesai. Imam salam di sholat witir, dia juga ikut salam. Nanti kalau dia mau lanjutkan sholatnya di malam hari, setelah misalnya tidur di malam itu, dia terbangun jam 2 atau jam 3, dia mau sholat lagi, maka dia tinggal sholat 2 rakaat dengan tanpa adanya witir, karena dia sudah witir bersama imam di masjid. Nabi SAW menjelaskan, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Karena dia sudah witir bersama imam di masjid, berarti tidak boleh lagi dia witir di rumahnya, karena sudah selesai dia witir bersama imam. Ini cara yang pertama dan lebih mudah. Sekarang dia dapatkan pahala sholat tambahan. Dia sudah dapatkan pahala bersama imam semalam suntuk, tapi dia hidupkan lagi ibadah di malam itu di rumahnya. Insya Allah dia dapatkan lagi pahala tambahan. Kemudian cara yang kedua, kalau misalnya dia bagaimana ya dengan hadis Nabi SAW tentang mengakhirkan sholat malam itu dengan witir. Nabi SAW bersabda, ij'alu akhir sholatikum bil-lail al-witran, jadikanlah akhir sholat malam kalian itu adalah sholat witir. Bagaimana mungkin saya bisa sholat sementara saya sudah witir bersama imam?
Nabi menyatakan jadikan akhir sholat malam kalian adalah witir. Perlu diperhatikan. Hadis ini bukan harus, bukan keharusan. Artinya tidak boleh lagi sholat kalau dia sudah sholat witir bersama imam di masjid. Kenapa? Karena telah datang juga di dalam Sahih Muslim. Iya, telah datang juga hadis dalam Sahih Muslim dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusolli rak'ataini ba'dal witir." Sesungguhnya Nabi alaihi wasallam itu sholat 2 rakaat setelah sholat witir. Berarti apa? Yang terakhirnya bukan sholat witir, masih ada sholatnya setelah itu. Menunjukkan boleh, berarti boleh sholat lagi ya setelah sholat witir di malam itu. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah mengambil faidah dari hadis Aisyah ini tadi. Kata beliau, fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullu ala jawazin nafil ba'dal witir. Perbuatan Nabi alaihi wasallam itu tadi menunjukkan akan bolehnya menunaikan sholat sunnah setelah sholat witir. Berarti apa? Boleh. Tapi kalau misalnya saya mau pegang hadis ini, artinya saya mau jadikan sholat akhir sholat malam saya adalah sholat witir, boleh. Caranya gimana? Yaitu kita sholat bersama imam tarawih. Kemudian juga ketika imam niat witir, kan biasanya kan 8 rakaat kan, berarti 3 rakaat berikutnya itu witir. Berarti imam apa? Imam ini mau witir, kita dan niat witir. Kita dan niat witir, tetap niat sholat, sholat sunnah, sholat malam witirnya, apa tarawihnya, yaitu ketika imam salam di rakaat ketiga, kita jangan salam, karena kita niatnya bukan witir, tapi masih tarawih, masih kita lanjutkan tarawihnya kita. Kita lanjutkan, niat kita adalah niat tarawih, bukan niat witir. Di saat rakaat ketiga imam salam, sebelum salam kita tidak salam apa? Langsung berdiri, takbir menambah 1 rakaat. Artinya kita tidak ikut salam bersama imam. Imam sudah salam witir, kita berdiri, Allahu Akbar. Tambah 1 rakaat. Setelah selesai kita lakukan 1 rakaat ini, kita tahiyat akhir, baru kita salam. Berarti apa? Kita masih genap jumlah sholatnya kita, belum witir. Sehingga kalau kita bangun di malam hari, kita tinggal sholat 2 rakaat. Kalau kita mau akhiri ini sholat malam kita berdiri memwitirkan 1 rakaat. Kita berdiri 1 rakaat untuk memwitirkan sholat kita yang genap itu tadi bersama imam, dan juga kita sholat yang kita tambah tadi di rumah. Maka ini semuanya sudah dianggap sholat bersama imam, karena kita tidak meninggalkan imam kecuali imam sudah salam. Kita salam, imam salam, kita tetap masih melanjutkan menambah 1 rakaat tadi, dan sudah dianggap mengikuti imam sampai selesai, dan itu mendapatkan pahala sholat malam sebelum subuh. Ini berkaitan dengan fikih sholat tarawih di bulan suci Ramadan, terkait dengan kita yang masih mau menambah sholat malam kita di rumah. Semoga hal ini bisa menjadi pegangan bagi kita dan pedoman, supaya kita mendapatkan pahala yang sangat besar berkaitan dengan ibadah-ibadah kita di malam-malam hari di bulan suci Ramadan ini. Saya kira demikian. Mudah-mudahan hal ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.